Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aqua Kokaba dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit pengetahuan sosialisasi tentang protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi di masa pandemi COVID-19 ini. Kalau kita hitung-hitung, sudah memasuki 2 tahun ini kita berada pada masa pandemi, namun belum juga berakhir. Untuk menanggulangi penyebaran dan penularan virus corona memang tidaklah suatu hal yang mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan oleh para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk mengakhiri COVID-19. Di negara kita Indonesia, protokol kesehatan ini lebih dikenal dengan sebutan 5M. Dan di sini akan saya jelaskan apa saja protokol kesehatan 5M itu. M yang pertama, yaitu mencuci tangan. Dengan rutin mencuci tangan adalah salah satu cara yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Disarankan untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan disertai dengan sabun, ataupun menggunakan alkohol setidaknya dengan kadar 70%. Ataupun yang biasa kita kenal dengan hand sanitizer. Hal itu dilakukan sebelum atau sesudah melakukan sesuatu. Contohnya, sebelum memasak ataupun makan, setelah di kamar mandi. Selanjutnya setelah menutup hidung saat batuk. Lalu M yang kedua, memakai masker. Nah, di sini WHO mengeluarkan himbauan agar semua orang selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga ditegaskan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Memang dengan hal demikian diharap mampu dan bisa untuk melindungi diri sendiri dan orang banyak agar supaya memutus rantai penularan COVID-19. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di berbagai negara, sepertinya di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat memperbarui pedoman terkait penggunaan masker. Pemerintah Amerika menghimbau masyarakatnya untuk selalu memakai masker dimanapun berada, baik di rumah maupun di luar rumah. Menurut SDC, menggunakan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19. Lalu yang kedua, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah. Lalu yang ketiga, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19. Selanjutnya, ruangan sempit, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Untuk selanjutnya M yang ketiga, yaitu menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu kita patuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yaitu protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang berbicara, ataupun batuk, bersin, serta menghindari kerumunan, ataupun keramaian dan berdesakan. Selanjutnya M yang keempat, menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun juga semakin tinggi. Oleh sebab itu, kita harus menghindari, terutama bila sedang sakit
atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset, lansia dan menyidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Lalu, M yang kelima, yang terakhir, mengurangi mobilitas. Virus corona bisa berada di mana saja. Semakin banyak diri kita menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, perlu dipertimbangkan, tetaplah berada di rumah. Meskipun sehat dan tidak ada gejala penyakit, kemungkinan masih bisa tetap saja tertempel virus. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Nah, sekian pembahasan untuk pentingnya menjaga protokol kesehatan 5M. Berpindah ke pembahasan selanjutnya, yaitu pentingnya vaksinasi COVID-19. Pada awal vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, banyak sekali masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal, pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi mampu mengenali dengan cepat, melawan bakteri virus, dan tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk divaksin antara lain adalah anak-anak atau remaja berusia di bawah 18 tahun dan orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi atau tidak terkontrol. Tetapi kalau sekarang pemerintah sudah menyiapkan untuk yang anak-anak dan ibu hamil sudah disiapkan dan harus menggunakan resep dokter. Vaksin COVID-19 diharapkan bisa menjadi solusi untuk mengakhiri pandemi yang telah memakan banyak korban jiwa serta melumpuhkan aktivitas masyarakat, dan partisipasi kita dalam program vaksinasi ini akan sangat membantu pemulihan kondisi negara kita. Mari sukseskan program vaksinasi COVID-19 yang akan diberikan gratis oleh pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan dalam berkata-kata, mohon dimaklumi dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.